Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom ya. Jangan lupa salam Oh damai. iya betul. Salam damai buat semua. Adik-adik sekolah minggu, walaupun saat ini kita masih ibadah sekolah minggu di rumah aja, Ya. tapi adik-adik sudah siap kan? Siapkan ya. Bajunya sudah rapih kan? Sudah mandi kan? Ya, sudah rapi ya. Dan jangan lupa, nanti saat mengikuti ibadah, kita duduk, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena kita bukan sekedar nonton loh, Ya. tapi kita sedang bertemu dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya. Iya. Ya. Jangan lupa juga ya, bawa Alkitabnya. Oh iya, Alkitabnya siapkan Siapin ya. ya Alkitabnya. Nah, kalau sudah siap semuanya, kita akan terlebih dulu memuji nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati buat kita. Mari kita sapa pagi hari ini dengan selamat pagi. Kita ucapkan selamat pagi dengan pujian. Namun sebelumnya, Mbak Sisi akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, adik-adik, kita akan berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami semua siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Pimpinlah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam memuji Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menolong kami untuk mengerti, menolong kami juga untuk dapat melakukannya. Bapa di dalam surga, berikanlah kepada kami hati yang bersukacita di dalam memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat, dengan hati yang penuh syukur. Sukacita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah
Gimana nih adik-adik? Kita tadi udah nyanyikan Selamat Pagi Bapak. Kita udah Ya. menyapanya lewat lagu itu. Kita juga diingatkan untuk berterima kasih atas berkatnya. Ya, terima kasih. Kita juga diingetin biar selalu mengarahkan pikiran kita, ucapan kita untuk melakukan Perbuatan hal kita juga, Kak. perbuatan kita juga yang selalu menyenangkan Tuhan. Iya. Nah, Betul. sebelum kita ke lagu kedua, kakak mau tanya nih, Tanya apa, Kak? menurut kalian apa kasih Tuhan Yesus yang terbesar untuk kita? Aku tahu. Apa? Tuhan Yesus kasih berkat makanan, minuman, pakaian, ya kan? Bukan yang terbesar. Oh, aku nih. Dikasih kesehatan sama kepintaran. Bukan yang terbesar. Oh, apa ya? Apa ya adik-adik? Kasih Tuhan yang paling besar buat kita. Jadi, kasih Tuhan yang terbesar itu adalah Dia telah rela mati untuk kita, untuk menembus dosa kita. Oh, ya, iya. betul. Yesus mati ya. Ya, Yesus mati buat kita. Ya. Oleh sebab itu, untuk sekarang lagu yang kedua, kita nyanyikan yuk lagu Yesus Sahabatku, supaya kita lebih mengingat kasihnya sebagai sahabat kita yang paling sejati. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Kita nyanyikan ya. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatnya Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatnya Tuhanku. Yesus sahabat
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Vista. Silakan Mbak Vista. Shalom adik-adik. Ya, sekarang waktunya kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Vista akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengumpulkan kami di sini dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan kali ini mau bercerita tentang Saulus. Kalau minggu lalu firman-Nya bercerita tentang bagaimana Saulus menjadi pengikut Yesus, kali ini firman Tuhan-Nya mau bercerita tentang bagaimana Saulus melakukan perjalanan untuk memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 31. Yuk kita sama-sama simak ceritanya ya. Nah, kisah ini dimulai saat Saulus tinggal di Damsyik selama beberapa hari. Saulus memberitakan kabar tentang Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Kabar tersebut sampai pada orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menyukainya dan membuat rencana untuk membunuh Saulus. Setiap hari, siang dan malam, orang Yahudi menjaga semua pintu gerbang agar dapat menangkap Saulus. Rencana jahat itu diketahui Saulus. Lalu teman-teman Saulus membuat rencana untuk menolong Saulus. Rencananya apa? Pada waktu malam hari, mereka menurunkan Saulus dari atas tembok kota menggunakan sebuah keranjang. Akhirnya, Saulus berhasil lolos dan tidak tertangkap. Kemudian, ia cepat-cepat pergi dari Damsyik menemui murid-murid di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, murid-murid malah menjadi takut bertemu Saulus, karena mereka tahu bahwa dulu Saulus adalah orang yang menganiaya pengikut Yesus. Tetapi, ada seorang murid bernama Barnabas mengetahui siapa itu Saulus. Barnabas menerima Saulus dengan senang hati dan menceritakan kepada orang-orang bagaimana Saulus melihat Tuhan dan berbicara dengannya, serta keberaniannya saat mengajar di Damsyik. Kemudian Barnabaslah yang menerima Saulus. Mereka bersama-sama memberitakan tentang Yesus kepada jemaat. Nah adik-adik, minggu lalu kita belajar bagaimana Ananias menjadi penolong Saulus saat dia berada di kota Damsyik. Kalau minggu ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengirim orang lain untuk menolong Saulus saat berada di kota Yerusalem. Nah kira-kira siapa? Tadi kalau kita dengerin baik-baik, yaitu Barnabas. Barnabas sendiri ternyata punya arti nama yang bagus ya adik-adik. Barnabas itu diartikan sebagai anak penghiburan. Nama ini sesuai banget sama sifatnya Barnabas, karena saat di Yerusalem, waktu Saulus sampai di Yerusalem itu, orang-orang tuh takut bahkan menghindar karena tahu latar belakangnya Saulus sebelum bertobat, yaitu dia tuh suka menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang yang percaya sama Yesus atau pengikut-pengikutnya Yesus. Nah, itu tuh masih kebawa ke orang-orang kalau Saulus masih punya sifat seperti itu, padahal kan dia sudah bertobat. Nah, di saat orang-orang Yerusalem itu menghindar, bahkan takut sama Saulus, ternyata tuh Barnabas yang paling beda. Soalnya dia membuka hati, bahkan menerima dengan senang hati kedatangan Saulus. Dan selama Saulus datang pun, dia ngasih tahu ke orang-orang kalau loh Saulus ini sudah bertobat loh. Dia bahkan sekarang dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan, bilang kayak gitu ke orang-orang.
Dan juga si Barnabas ini yang terus menemani Saulus selama memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Nah, minggu ini kita mau belajar kayak Barnabas. Kalau Barnabas itu bisa menerima segala kekurangan orang, bagaimanapun sifatnya di masa lalu, kalau orangnya udah berubah, kita harus bisa menerimanya dengan senang hati. Ini contohnya ya, misalnya kalau adik-adik di sekolah pasti mungkin ada yang punya teman yang suka usil. Nah, lagi pelajaran tapi terus anaknya nih usil, teman-teman kalian ini usil banget, ganggu atau bahkan bikin ribut sendiri. Terus akhirnya dipanggil guru, terus habis diingetin gurunya, kembali ke kelas mungkin dengan udah berubah, jadi anteng, diem. Mungkin bagi sebagian orang, teman-teman adik mesti nggak mau berteman lagi sama dia, soalnya dia pasti bakal ribut lagi, mikirnya kayak gitu. Tapi kita mau belajar menjadi seperti Barnabas, yaitu menerima kekurangan orang lain. Kalau dia usilnya kan udah berubah, dia usilnya tuh sebelum dinasihati sama gurunya. Kalau udah dinasihati kan udah berubah. Ya kita belajar seperti Barnabas, kita menerima kekurangan dari teman kita yang tadinya usil itu karena dia sudah berubah. Kayak gitu adik-adik. Karena apa? Tuhan saja mengasihi dan mengampuni Saulus. Bahkan menjadikan Saulus itu alat untuk memberitakan kabar keselamatan. Kenapa kita nggak bisa mengampuni sesama kita? Nah, ini pun juga Tuhan kasih tahu di Roma 15 ayat yang ke-7a. Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Nah, kalau Tuhan saja mengasihi dan menerima kita apa adanya, yuk kita juga harus bisa mengasihi sesama kita dan menerima apapun kekurangan dari sesama kita. Nah, sekian firman hari ini. Semoga adik-adik terberkati ya. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan berkati. Shalom adik-adik. Gimana nih tadi firmannya? Bagus banget kan? Jangan lupa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, ibadah sekolah minggu hari ini udah mau selesai nih. Tapi sebelum kita selesaikan ibadah ini, kita mau tutup dulu yuk di dalam doa. Maka mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya kami boleh menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Tuhan, kalau sebentar kami hendak melanjutkan setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya, Tuhan Yesus memberkati.